Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haris Rizky Putra MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Informasi Universitas Riau. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan Bapak, yaitu jenis-jenis serangan, yang dimana kelompok kami mendapatkan 4 materi yang akan kami bahas setelah ini. Sebelum itu, perkenalkan, sebelumnya saya Ashraf Zerul Bait, selaku moderator, dan rekan-rekan saya, ada Dafal Syadat, ada Fadi Fadikah, ada Nashwa, Aulia, dan Raditya Diramansyah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu pendahuluan tentang materi kami pada hari ini, yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, namun juga meningkatkan risiko terhadap ancaman keamanan sistem informasi. Berbagai serangan cyber seperti Distributed Denial of Service atau DDoS, SQL injection, terus cross-site scripting, dan cross-site request forgery dapat mengganggu layanan, mencuri data, serta merugikan pengguna maupun organisasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis serangan tersebut, cara kerjanya, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan agar keamanan dan data yang kita miliki tetap terjaga. Materi yang pertama yaitu tentang DDoS yang akan disampaikan oleh Dava. Kepada Dava dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ashraf. Saya di sini akan menjelaskan tentang DDoS ya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. DDoS adalah Distributed Denial of Service atau bisa disingkat dengan DDoS adalah serangan cyber yang bertujuan membuat server atau website tidak dapat diakses pengguna dengan membanjiri trafik berlebihan. Berbeda dengan DOS biasa, DDoS ini menggunakan banyak perangkat terinfeksi atau bot atau zombie secara bersamaan. Jadi secara bertubi-tubi, perangkat yang digunakan biasanya terhubung dalam jaringan botnet dan dikendalikan oleh attacker melalui server pemain atau kontrol atau CNC. Cara kerja serangan DDoS ini adalah penyerang menginfeksi banyak perangkat menjadi bot dikendalikan melalui server CNC. Bot mengirim request besar-besar ke target, lalu server overload, maka website menjadi lambat dan tidak bisa diakses bahkan crash atau bisa dibilang seperti servernya down akibat dari DDoS ini. Lalu jenis-jenis serangan DDoS ini ada volume based attack menyerang dengan mengirim traffic dalam jumlah besar. Ada juga protocol attack mengeksploitasi kelemahan pada protokol jaringan. Lalu yang ketiga itu ada application layer attack menargetkan aplikasi web atau server. Oke, lanjut Ashraf. Baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu adalah SQL injection yang akan disampaikan oleh Raditya Diramansyah. Kepada Radi dipersilakan. Baik, kalau kita masuk ke materi SQL injection, yang pertama itu ada contoh serangan SQL injection. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah serangan cyber yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi berbasis database dengan menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui input pengguna. Terjadi karena aplikasi tidak melakukan validasi atau sanitasi input dengan baik. Contoh, form login, kolom pencarian, parameter URL. Penyerang memanipulasi input agar query SQL berubah dari tujuan semula. Contoh serangan, input password or 1 sama dengan 1 menghasilkan query select from user where username admin and password or 1 sama dengan 1. Akibatnya sistem dapat mengizinkan login tanpa password valid. Ini SQL injection. Yang pertama itu ada inbound SQL injection, hasil serangan langsung terlihat. Yang kedua, blind SQL injection, menggunakan respon true atau false untuk menebak data. Yang ketiga, ada out of band SQL injection. Data dikirim melalui channel lain, seperti DNS atau HTTP. Dampak SQL injection ini sendiri, yang pertama ada kebocoran data sensitif. Yang kedua, ada manipulasi atau penghapusan data. Yang ketiga, akses ilegal ke sistem. Dan yang keempat, pengambilan kontrol sistem. Dan cara pencegahannya bisa menggunakan prepare statement atau parameterized query. Yang kedua, validasi dan sanitasi input pengguna. Yang ketiga, menggunakan ORM. Yang keempat, membatasi hak akses database atau list privilege.
Yang terakhir, menggunakan Web Application Firewall atau WAF. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Radit tentang penjelasan materi SQL injection. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang cross-site scripting atau XSS yang akan disampaikan oleh Fandi Fadilah. Kepada Fandi, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi cross-site scripting atau XSS. Cross-site scripting atau XSS adalah serangan injeksi script berbahaya di dalam aplikasi web melalui input pengguna yang tidak divalidasi dengan baik. Script biasanya berupa JavaScript dan dijalankan di browser korban seolah berasal dari situs terpercaya. Script berbahaya dapat mencuri cookie, token sesi, atau mengubah tampilan halaman web. Cara kerja XSS yaitu pertama, penyerang menemukan celah input pada website, form, komentar, atau URL. Penyerang menyisipkan skrip berbahaya, kemudian korban membuka halaman atau link yang telah dimanipulasi, kemudian browser korban mengeksekusi skrip otomatis, data sensitif pengguna dapat dicuri atau akun diambil alih. Adapun jenis-jenis XSS itu ada 3. Yang pertama ada Reflected XSS, yang mana skrip berasal dari request HTTP atau URL atau form. Yang kedua yaitu Stored XSS atau skrip tersimpan di database website. Yang ketiga itu adalah DOM-based XSS, kerentanan berasal dari sisi klien ataupun browser. Adapun dampak serangan XSS itu adalah penyebaran malware ke perangkat pengguna, pencurian data sensitif seperti cookie, akun, atau informasi pribadi, gangguan operasional website atau aplikasi, kerugian finansial bagi pengguna atau perusahaan, dan pelanggaran privasi dan hilangnya kepercayaan pengguna. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fandi. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang cross-site request for Gary yang akan disampaikan oleh Nasya Aulia. Kepada Nasya, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cross-site request for Gary atau CRSF. CRSF di sini adalah jenis serangan keamanan dalam dunia jaringan komputer dan aplikasi web yang memaksa pengguna untuk menjalankan tindakan yang tidak diinginkan pada suatu situs web di mana mereka telah terautentikasi. CRSF adalah serangan yang memanfaatkan sesi login aktif pengguna untuk mengirim request palsu ke server tanpa pengetahuan korban, dan server menganggap request tersebut sah karena membawa cookie atau token sesi pengguna. Cara kerja CSRF adalah yang pertama, pengguna login dan mendapatkan cookie sesi. Lalu selanjutnya, pengguna membuka situs berbahaya. Di situ bisa link phishing, bisa iklan, bisa email mencurigakan. Lalu selanjutnya, situs berbahaya tersebut mengirimkan request tersembunyi ke situs asli, dan browser otomatis menyimpan cookie sesi pengguna. Lalu yang terakhir, server memproses request karena dianggap berasal dari pengguna yang sah. Next. Dampak serangan CSRF. Yang pertama, transfer dana tanpa izin. Itu ketika kita menekan link phishing. Lalu selanjutnya perubahan password atau email akun. Yang ketiga penghapusan atau perubahan data. Yang keempat penyalahgunaan akun pengguna. Yang kelima pengiriman transaksi atau pesan palsu. Untuk cara pencegahan CSRF sendiri di sini ada menggunakan CSRF token pada setiap request, bisa mengatur same-site cookie, mengatur validasi header origin dan referrer, autentifikasi ulang untuk transaksi penting seperti OTP atau password yang kuat, lalu menggunakan metode POS untuk operasi sensitif, dan yang terakhir menggunakan framework keamanan seperti Laravel, Django, Spring, atau ASP.NET. Oke, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan kelompok saya tentang penyampaian materi pada siang hari ini. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah disampaikan yaitu keamanan sistem informasi sangat penting untuk melindungi data, layanan, dan pengguna dari berbagai ancaman cyber seperti materi yang telah disampaikan. Itu yang pertama ada DDoS, ada SQL injection, terus ada XSS, dan ada CSRF yang dapat menyebabkan gangguan layanan, pencurian data sensitif, penyalahgunaan
akun, hingga kerugian finansial dan reputasi organisasi. Nah, serangan tersebut umumnya terjadi karena kelemahan pada validasi input, manajemen sesi, dan konfigurasi keamanan sistem. Sehingga diperlukan penerapan mekanisme perlindungan seperti firewall, validasi input, prepared statement, CSRF token, monitoring jaringan, serta kesadaran pengguna dan pengembangan agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tetap terjaga. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya boleh tolong disampaikan pertanyaannya. Oke, baiklah Deborah. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Deborah. Di sini saya ingin bertanya tentang yang SQL injection. Nah, pertanyaannya saya itu adalah mengapa from input itu seperti login dan juga pencarian sering menjadi target utama dalam SQL injection? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya apakah sudah dicatat? Oke, selanjutnya yaitu ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada yang ingin bertanya? Baiklah, karena kemungkinan tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari Deborah, yaitu pertanyaannya adalah mengapa from input, login, atau pencarian sering menjadi target utama SQL injection? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Fandi Fadilah. Kepada Fandi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Deborah yang di mana itu adalah mengapa form input login atau pencarian sering menjadi target utama SQL injection. Ya, ada beberapa alasan utama. Yang pertama itu adalah input langsung dari pengguna, di mana form login dan pencarian menerima input bebas dari pengguna, termasuk username, password, dan keyword. Jika input ini tidak divalidasi dengan baik, maka penyerang dapat menyisipkan kode SQL berbahaya. Yang kedua itu terhubung langsung ke database. Form tersebut biasanya digunakan untuk menjalankan query ke database, misalnya login dan mencocokkan username dan password. Pencarian mengambil data berdasarkan kunci karena langsung berhubungan dengan query SQL, maka celah sangat mudah dieksploitasi. Yang ketiga itu adalah validasi input yang lemah. Banyak sistem tidak melakukan sanitasi input, validasi karakter berbahaya, penggunaan prepared statement membuat hal ini menjadi rentan dimodifikasi oleh input pengguna. Yang keempat itu adalah struktur query yang dinamis. Biasanya query itu dibuat secara dinamis. Contoh, select from user where username sama dengan input user and password sama dengan input pass. Jika tidak aman, penyerang bisa mengubah logika query. Dan yang terakhir itu target bernilai tinggi. Form login sangat menarik karena bisa mendapat akses tanpa autentikasi, bisa mengambil data sensitif, sedangkan form pencarian bisa digunakan untuk mengekstrak database secara bertahap. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Bagaimana, Deborah? Baik, terima kasih Pandi atas jawabannya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Fandi Fadilah dan Deborah Setiabangun yang telah memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan pada sesi siang hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan menjadi tolak ukur untuk mendapatkan nilai terbaik dalam mata kuliah ini. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.